Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman, warahmatullahi saya nggak memaksa untuk menampilkan kameranya, cuman kalau alangkah lebih baiknya kameranya dinyalakan, gitu ya. Karena kan hari ini kita diskusi soal materi kemarin untuk persiapan praktikum dan materi baru terkait dengan analisis jabatan. Nah, kelas Mas Eko sudah sepakat kalau praktikumnya itu setelah minggu ini. Jadi minggu depan 2 kali praktikum langsung praktikum 1 perencanaan SDM dan praktikum 2 analisis jabatan. Gitu. Jadi hari ini kita akan merecall pemahaman teman-teman terkait dengan perencanaan sumber daya manusia yang kemarin mungkin teman-teman sudah lihat videonya di My Class ya. Dan ada beberapa tugas yang saya kasih. Kenapa? Karena itu nanti teman-teman kan harus membuat perencanaan pribadi. Jadi tidak kelompok karena posisinya juga susah untuk kelompokan. Jadi diputuskan untuk individu. Nah, sebelum kita masuk ke materi kemarin, adakah yang mau nanya ke saya soal mungkin kuis atau soal materi kemarin? Ada? Sebelum saya mengulas kembali. Ada nggak? Soalnya kemarin malam ada yang ngechat saya soal kuis-kuis gitu karena udah malam ya udah deh besok aja di kelas gitu. Ada yang mau nanya? Ada izin Mbak, ada Mbak. Boleh. Siapa? Rofi? Iya Mbak. Gimana? Sebenarnya pas minggu kemarin itu ketika udah diminta mengerjakan kuis itu udah saya langsung kerjakan dan udah saya attempt juga, submit juga sudah selesai. Cuma pas ketika Mbak Helen menyampaikan informasi nilai kita sudah bisa dilihat di grades itu, saya cek ternyata data saya tuh belum muncul. Saya mikirnya mungkin bertahap penilaiannya. Nah, tapi pas dicek lagi datanya nggak ada Mbak, pas saya cek di kuisnya itu. Makanya saya semalam tuh langsung mengerjakan lagi itu, apakah mungkin maksudnya bisa diterima lagi atau gimana. Emang ngerjain lagi bisa? Masih bisa Mbak, kemarin malam saya kerjakan lagi itu masih bisa. Dan Oke. masih bisa disubmit juga, seperti itu. Terus nilainya udah tahu? Tadi saya cek siang tadi, jam 12 tadi belum keluar. Soalnya nilai itu otomatis, jadi aku nggak ngoreksi karena kunci jawabannya. Kalau di My Class, kalau dosennya yang megang, jadi ngasih soal itu langsung kunci jawabannya kan. Nah harusnya itu udah kalau misalnya submitan kamu itu diterima, harusnya ada nilainya. Tapi nanti coba aku cek lagi ya. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Gitu. Oke. Yang lain ada lagi? Punya saya juga belum ada, Mbak. Padahal udah ngerjain hari itu juga kemarin. Nanti Bukan, coba aku yang minggu kemarin maksudnya. Waktu itu. cek ya. Coba nanti ditulis aja yang bermasalah dengan kuisnya. Bisa chat di grup NIM-nya sama kelasnya nanti biar aku nama sama NIM aja deh. Nama NIM biar aku cek di di My Class dengan data dosen gitu. Oke ya. Sekali lagi, kalau ada yang nanya, Mbak nilaiku 40, Mbak nilaiku 30, bisa di remedi atau enggak? Sekali lagi ya, karena saya pernah ngomong waktu di awal, kuis itu, kalau diskusi saya masih bisa mengotak-ngatik, tapi kalau kuis yang sifatnya itu kunci jawabannya langsung, dan nilai itu nggak perlu saya koreksi satu-satu, langsung bisa dicek, saya nggak bisa merubah apapun. Gitu guys. Jadi kalau toh nanti misalnya Mbak nilai saya 30 gimana ya gitu. Ya berarti kita tunggu nilai akhir aja. Kalau misalnya nilai akhirnya itu tidak maksimal tetapi teman-teman itu berkelakuan baik, artinya berkelakuan baik itu banyak aspek ya. Jadi kayak misalnya mengumpulkan tugas on time, kemudian
mungkin merespon grup gitu ya. Karena kemarin saya sempat ngobrol sama Mas Eko, Mas ini anak-anak gimana jadinya? Nggak tahu Hel kok belum ada respon gitu loh. Padahal kalau dilihat yang baca udah banyak gitu. Aku nggak tahu yang baca itu bukan kelas ini atau memang kelas ini tapi nunggu respon orang lain dulu. Jadi biasanya kan mahasiswa gitu, ya coba deh yang lain dulu biar komen baru saya. Jadi akhirnya tunggu-tungguan kan. Nah, spekulasinya dosen, saya dan Mas Eko adalah, ini teman-teman kenapa ya gitu, ada masalah apa dengan kita, atau kita seperti apa. Jadi kan kayak, karena kan dari awal kita sudah minta feedback, ya kita sama-sama enak aja dari awal kuliah. Kita tidak akan memberikan nilai yang jelek ketika teman-teman bisa berkoordinasi atau bisa bekerja sama dengan baik gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi kelakuan baik itu nggak cuman masalah ngumpulin tugas tepat waktu, kemudian cara teman-teman itu japri Mas Eko, kemudian ya istilahnya kita saling menghargai, bukan kita karena dosen kita mintanya dihormati, enggak, tapi kita saling memberikan feedback yang baik aja gitu. Kalau misalnya kemarin kita ada salah, saya kan juga minta maaf karena seharusnya saya nggak bisa ngajar hari ini, tetapi akhirnya bisa gitu loh. Jadi kayak infonya, oh ternyata awalnya ada kelas offline, oh ternyata Mas Eko nggak bisa, saya nggak bisa, oh ternyata diganti lagi dengan video, oh ternyata bisa. Nah, itu kan berubah-ubah. Sehingga saya menggunakan kata maaf, karena memang ini di luar dugaan. Nah, contohnya kayak gitu aja teman-teman. Itu. Jadi nanti insya Allah teman-teman nilainya bisa diperbaiki, nanti kita lihat nilai akhirnya. Karena penginputan nilai itu nanti di akhir, kemudian saya akan tandain misalnya teman-teman yang suka berpartisipasi, biasanya kan dosen tuh ngehafal karena berpartisipasi atau karena ketika misalnya WhatsApp atau apa, sopan dan lain sebagainya. Itu jadi kriteria gitu. Oke ya, clear ya? Jadi nggak usah khawatir, insya Allah dengan angka misalnya 30, 40, itu masih bisa diperbaiki. Jika nilai-nilai yang lain itu juga baik. Artinya ketika mengerjakan diskusi, juga serius, on time, kemudian praktikum yang besok akan dilaksanakan juga dikerjakan dengan baik. Nggak nyontek, nggak copy paste, kayak gitu ya. Oke, itu teman-teman. Terus yang kedua, terkait dengan materi kemarin, ini saya bahas sedikit ya, soal perencanaan SDM. Jadi, mungkin teman-teman juga udah download ini materinya. Intinya itu di perencanaan SDM, manajer itu siapa? Manajer itu adalah seorang kepala. Entah itu dia levelnya kepala dinas, entah itu seorang kepala seksi, entah itu seorang kepala bidang. Kalau kita bicara manajer di pemerintahan, itu adalah kepala bidang, kepala seksi, pokoknya yang berkaitan dengan kepala-kepala. Dan khususan ya, itu sekretaris biasanya. Jadi biasanya kepala dinas atau kepala bidang itu mau limpahkan beberapa kewenangan dia ke sekretarisnya. Gitu. Jadi bukan pegawai atau stafnya, tetapi sekretarisnya. Sehingga level manajer ini bisa dimaknai ketika kepala dinas harus merencanakan sumber daya manusia 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, biasanya akan dilimpahkan ke sekretaris dulu. Misalnya sekretaris itu, kamu bikin perencanaan, nanti saya periksa dan lain sebagainya. Biasa ya, kayak gitu, maksudnya disuruh-suruh. Tapi yang punya kendali atau kuasa penuh atas perencanaan sumber daya manusia, sekali lagi, level kepala, gitu. Nah, besok yang mau dipraktekkan, yang mau dipraktikumkan, yang nilainya itu satu praktikum 20%, itu adalah yang pertama menjawab soal perencanaan kebutuhan masa depan, perencanaan keseimbangan, perencanaan rekrutmen dan seleksi, dan perencanaan pengembangan pegawai. Itu saya sudah sampaikan juga di video. Apa sih perencanaan kebutuhan masa depan? Kuncinya apa yang harus dikasih, yang harus diingat, dan untuk menjawab nanti perencanaan masa depan itu seperti apa? Perencanaan keseimbangan, perencanaan rekrutmen seleksi.
Ini juga saya sudah jelaskan apa sih bedanya rekrutmen dan seleksi. Kemudian rekrutmen itu bisa terbuka, tertutup, internal, eksternal gitu ya. Kemudian seleksi. Seleksi itu ya tahapannya seperti apa. Kemudian perencanaan pengembangan pegawai ini lebih ke diklat. Oke, nah sebenarnya minggu depan kita berusaha untuk menjawab soal ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman juga udah download, ini. Salah. Ini udah download belum? Di My Class. Ini perencanaan SDM. Perencanaan SDM itu nanti kita akan, teman-teman akan dikasih tabel ini, kemudian nanti teman-teman harus membuat perencanaan sendiri. Jadi ini sebetulnya akan kita bahas minggu depan, tetapi saya kasih pengantarnya sekarang. Kalau minggu depan kita mengerjakan perencanaan ini sama-sama, tapi kalau untuk praktikum teman-teman nanti harus membuat soal sendiri. Soalnya seperti apa nanti akan dikasih tahu. Gitu. Paham ya? Jadi ini nanti akan dikerjakan bareng-bareng. Saya akan minta teman-teman untuk memberikan argumentasi terkait dengan perencanaan. Kemudian setelah itu praktikumnya dikerjakan selama seminggu. Nanti silahkan dikerjakan. Gitu. Oke. Untuk perencanaan masa depan, yang perlu diingat itu ketika kita mau merencanakan kebutuhan masa depan, yang dipertimbangkan 2 aja teman-teman. Kuantitas dan kualitas. Sudah. Jadi secara kuantitas itu berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan. Secara kualitas, ya kualifikasinya harus misalnya S1, harus misalnya minimal SMA nggak apa-apa, kemudian jurusannya apa. Dari data tersebut, siapa yang tidak sesuai kualifikasi. Nah, orang yang nggak sesuai kualifikasi mau diapakan, mau dimutasikah, atau mau didiklatkan. Itu nanti tergantung dengan opini teman-teman masing-masing. Gitu. Jadi, sekali lagi perencanaan kebutuhan masa depan itu yang perlu dijawab nanti di soal adalah kebutuhan kualitas dan kuantitas. Nah, kemudian ini nanti saya kira teman-teman udah download, nanti dibaca sendiri. Kemudian yang kedua, perencanaan keseimbangan. Keseimbangan itu adalah harus bisa memastikan teman-teman itu butuh pegawai berapa dan setiap pegawai menerima beban kerja berapa. Misalnya, kalau teman-teman sudah download praktikum perencanaan, itu ada nilai 4,7. Jadi, kebutuhan pegawai menurut hasil ABK, analisis beban kerja, itu kita butuh 4,7 orang. Padahal orang itu 1. 0,7-nya gimana untuk menjalankan pekerjaan itu. Nah, itu harus dibagi nanti. Nah, makanya keseimbangan itu adalah ya menyeimbangkan beban kerja masing-masing pegawai. Gitu. Ketiga, perencanaan rekrutmen seleksi. Apakah rekrutmen akan dilakukan terbuka, tertutup? Kemudian syarat ketika rekrutmen itu internal, eksternal, berapa persen? Belanja pegawai, belanja publik, itu juga harus diperhatikan ketika mau merencanakan rekrutmen dan seleksi. Gitu ya. Jadi, selain kebutuhan secara
requirement atau secara syaratnya harus cantik, harus ganteng, harus tingginya berapa, kemudian harus berpenampilan menarik, kemudian umurnya berapa, jurusannya apa. Paling awal yang harus diperhatikan ketika merencanakan rekrutmen dan seleksi adalah rekrutmen itu akan dilakukan internal atau eksternal. Itu saya juga sudah menjelaskan itu di video. Kalau teman-teman mendengarkan secara secara runtun. Kalau di skip ya mungkin akan ada yang miss gitu. Cuman kalau runtun insya Allah teman-teman ngerti gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah perencanaan pengembangan SDM. Perencanaan pengembangan SDM ini itu menentukan siapa yang akan didiklatkan, diklat apa yang dibutuhkan, gitu. Jadi perencanaan SDM ini meliputi 4 tahap atau 4 perencanaan. Pertama adalah masa depan, melihat kualitas dan kuantitas. Kedua, keseimbangan. Setiap masing-masing orang dibebani berapa pekerjaan. Kemudian yang ketiga, rekrutmen seleksi, internal atau eksternal utamanya, dan kualifikasi yang lain apa. Kemudian yang keempat, perencanaan pengembangan SDM. Siapa yang didiklatkan? Diklat apa? Itu. Kalau teman-teman udah tahu itu kuncinya yang saya katakan tadi, maka untuk merencanakan SDM dengan argumentasi yang selogik mungkin, jadi argumentasi itu harus diterima dengan nalar, saya rasa tidak akan dibantah. Ketika teman-teman butuh pegawai 10, apa alasannya? Ketika teman-teman bilang diklat TIK, apa alasannya? Jadi di perencanaan SDM ini sebetulnya praktikum yang paling detail, yang paling panjang. Kenapa? Karena semuanya masuk. Praktikum ABK masuk, Anjab masuk, SKP masuk, kemudian AKD masuk. Gitu. Jadi utamanya di sini sebetulnya. Jadi merencanakan sebuah sumber daya manusia, harusnya ini ditaruh di akhir. Teman-teman harus tahu dulu Anjab, harus tahu ABK dulu, tetapi nggak mungkin kalau perencanaan itu ditaruh di akhir. Itu namanya evaluasi nanti. Sehingga kemarin Pak Awang dan Mas Eko dengan saya sepakat bahwa perencanaan SDM ini kita ditaruh di awal, tetapi teman-teman sudah dikasih datanya. Jadi nanti ketika teman-teman udah jadi PNS, kemudian mau merencanakan SDM, itu tahu. Gitu ya. Seperti itu. Jadi itu saya mau mengulas itu saja, dan ketika teman-teman melihat ini ya, praktikum tadi mana ya? Coba teman-teman lihat data ini. Ups. Teman-teman ketika lihat data ini, bisa kelihatan nggak? Saya share apa? Bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Apa yang saya share apa? Tidak ada cukup ruang. Tidak cukup ruang untuk menyimpan dokumen. Loh. Nah ya. Oh, ini. Nah. Sekarang apa? Simulasi perencanaan SDM. Simulasi perencanaan SDM. Oke. Saya mau ngajak diskusi sedikit teman-teman, biar minggu depan ketika teman-teman praktikum, teman-teman sudah menyiapkan jawaban ya. Jadi ketika
bisa dicicil juga dari sekarang kalau misalnya teman-teman mau, intinya nanti teman-teman disuruh membuat perencanaan sendiri, namanya bebas, umurnya bebas, pendidikan terakhir bebas, hasil anjab bebas, dan lain sebagainya. Tambahan informasinya juga bebas, kemudian teman-teman harus jawab sendiri, gitu. Nah, mungkin teman-teman yang tahu saya, yang tahu Mbak Helen, saya itu biasanya akan jeli melihat tulisan teman-teman. Jadi jangan sampai ketika udah injury time, aduh saya udah belum ngerjain, lihat kelas yang lain. Ingat teman-teman yang bantu kelas lain, yang bantu kelas Pak Awang, itu juga saya. Jadi kalau misalnya teman-teman pinjem di kelas lain atau kelas Mas Eko dengan kelas yang tadi pagi misalnya, biar nggak ketahuan, itu sangat tidak mungkin. Gitu ya. Jadi saya harap teman-teman bisa mengerjakan sendiri gitu. Ya diskusi boleh, diskusi dengan temennya boleh, tetapi kalau bisa belajar sendiri karena ini kan sifatnya praktikum. Jadi nanti walaupun teman-teman cuman ganti misalnya ya, Mbak Helen nggak bakal tahu umurnya tak ganti, bapak namanya ganti, semua ininya hasil anjabnya, hasil ABK sama SKP-nya samain aja atau angkanya aja yang beda-beda. Ternyata dianalisa nggak diganti. Kalau misalnya umur diganti, hasil SKP diganti, pasti itu akan mempengaruhi hasil analisa di perencanaan. Ingat ya, jadi kalau misalnya mau nyontek punya temennya harus pinter. Kalau mau ganti, ya berarti harus diganti semua. Berarti harus mengerjakan sendiri. Kalau enggak, ada yang diganti di umur, kemudian diganti di hasil anjab, analisanya nggak diganti. Ya salah berarti. Gitu. Nah, nanti yang akan dapat nilai yang paling tinggi, kualifikasinya seperti apa nanti saya jelaskan minggu depan. Gitu ya. Oke. Tadi saya ulangi, ketika kita mau merencanakan kebutuhan masa depan, sebelumnya hasil data ini teman-teman, itu teman-teman nggak ujuk-ujuk langsung dapat datanya. Tapi data ini diperoleh dari hasil yang sudah dijalankan, contohnya anjab, rekapan semua aktivitas SDM, ya anjab, ya ABK, SKP, kemudian nama umur ini kan biasanya di BKD, Badan Kepegawaian Daerah, karena yang memiliki semua data PNS kan di sana gitu ya. Jadi ini namanya data nominatif. Data nominatif itu adalah data untuk yang digunakan dasar untuk merencanakan pegawai. Jadi saya pernah bilang di model SDM dan juga kemarin di perencanaan, penentu dari perencanaan SDM itu gagal atau berhasil, andil terbesarnya ya manajernya, ya kepalanya gitu. Kalau misalnya kepalanya benar, kepalanya manajerialnya bagus, ya pasti akan bagus juga sejak orang-orang yang akan dihasilkan. Jadi nggak ada lagi yang misalnya ketika kita punya permasalahan di pelayanan publik misalnya, birokratnya suka bolos, birokratnya misalnya telat datang dan lain sebagainya, itu mungkin akan sedikit akan terjadi gitu. Kemungkinan kecil itu akan terjadi. Tetapi ketika manajernya bagus, kemudian menghasilkan orang-orang yang bagus dan mumpuni yang sesuai kualifikasi, itu kemungkinan kecil akan terjadi seperti itu. Gitu ya. Oke, tambahan informasinya adalah hasil ABK organisasi. Beban kerja organisasi overload. Overload itu apa, teman-teman? Apa itu overload? Overload, underload. Nah, apa tuh? Overload, overweight tahu nggak? Kebanyakan. Penuhan. Nah, berarti kalau overload, load itu apa load? Terlalu banyak itu, Mbak. Ya, berarti kalau di sini terlalu banyak apanya? Beban kerja. Beban kerjanya. Betul. Iya. Jadi, di organisasi ini, itu beban kerjanya itu overload. Beban kerjanya itu tidak bisa dikerjakan hanya 4 orang. Ada Bapak Rizky, ada Ibu Meriam, ada Bapak Joni, dan Bapak Petrus, kan 4 orang.
Oh, ternyata setelah dihitung dari ABK-nya, hasil beban kerjanya, pegawainya 4,7. Anda sebagai manajer, kita belum melihat tabel ya. Kalau Anda dikasih hasil seperti ini, dikasih data seperti ini, 4,7, Anda akan memutuskan tetap 4 orang atau mau menambah 1 orang, jadi 5 orang di organisasi Anda. Kalau Anda sebagai manajernya. Yang mau menjawab, silakan kasih nama sama NIM-nya ya. 5, Mbak. Siapa itu? Rizky, Mbak. NIM-nya berapa, Rizky? Halo, ada orang? Rizky, NIM-nya berapa? Gimana, Mbak? NIM kamu berapa? 2018 05 284. 284. Kenapa kamu pengen menambahkan jadi 5 orang? Kan itu bisa dilihat kan 4,7 itu bisa digunakan jadi 5 orang kan, Mbak. Nah, apabila cuma 4 kan yang nominal 0,7% ini kan hampir mencapai 1. Artinya bila dibagi 0,7 ini dibagi 4 itu agak masih berat untuk dibagi lagi kepada orang-orang itu, Mbak. Maka perlu 1 orang lagi, Mbak, agar tidak masuk ke beban orang lain lagi gitu. Ada yang punya jawaban mempertahankan 4? Kita belum melihat tabel, tapi secara ABK aja. Berarti semua setuju 5 atau ada yang 4? Tidak ada jawaban yang salah. Jadi ketika Anda menjawab 4 itu juga benar. Asal argumentasinya bermain, argumentasinya logik, dan bisa diterima secara nalar. Gitu. Oke, berarti setuju sepakat 5 semuanya ya? Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ketika kita bicara soal kebutuhan masa depan, tadi kan saya bilang secara kuantiti dan kualitas. Nggak bisa kita hanya melihat secara kuantiti doang. Kuantiti itu tadi yang disebutkan Rizky, betul. Secara logika nalarnya ketika kita hanya melihat beban kerja saja itu 4,7 jadi 5 agar supaya beban kerjanya ideal gitu kan. Nah, tetapi ketika kita melihat hasil anjap itu adalah untuk melihat kualitas. Kemarin saya juga sudah sampaikan bahwa untuk mengukur kuantitas itu dibutuhkan ABK. Untuk mengukur kualitas itu dibutuhkan anjap, analisis jabatan. Nah, di sini dilihat ada yang umur 40, 32, 28, dan 58. Ada yang sesuai kualifikasi, ada yang nggak sesuai, terus yang lain sesuai. Nah, ini harus diperhitungkan nanti teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau memilih 5 atau 4, dengan mempertimbangkan hasil anjap dan umur dan pendidikan terakhir dan hasil SKP, hasil ABK, itu kemudian Anda menyimpulkan apa? Nah, itu harus dipertimbangkan semua. Jadi ketika kita merencanakan kebutuhan masa depan, sekali lagi, ketika kita melihat informasi ini nomor 1, nggak boleh serta-merta kita langsung, oke, saya butuhnya 5. Harus dilihat dulu. Harus dilihat dulu umur pegawainya yang mau pensiun ada nggak. Ya kan? Ini untuk jangka waktu 2 tahun ke depan loh, teman-teman. Jadi ketika 2 tahun ke depan, yang akan pensiun berapa? Apakah ada yang akan pensiun atau enggak? Kemudian pendidikan terakhir. Oh, ternyata yang kurang kualifikasi itu SMA loh. Berarti kalau SMA masih mumpuni nggak ya bekerja di organisasi saya? Bisa nggak ya beradaptasi? Padahal yang lain yang lain S1 misalnya. Dilihat juga hasil ABK-nya. Oh, underload. Udah SMA, udah nggak sesuai kualifikasi, udah kekurangan pekerjaan.
Harus diapain nih pegawainya? Kemudian hasil analisis SKP. SKP itu hasil evaluasinya. Hasil evaluasinya aja kebanyakan nilainya di bawah 70. Harus diapakan ya ini? Dibuang? Enggak dong. Gitu kan. Nah, ini yang saya maksud nanti. Jadi minggu depan kita akan berusaha untuk mengidentifikasi satu-satu permasalahan dari masing-masing pegawai. Jadi tolong mungkin minggu depan juga saya akan ngambil nilai partisipasi. Jadi silahkan dipersiapkan jawabannya. Ya. Itu pertama. Kedua, nih yang perlu dicatat adalah kalau kualifikasinya tidak sesuai, itu ada 2 cara, teman-teman. Mau dimutasi atau dipindahkan, mutasi itu belum tentu dia itu kerjanya jelek ya, tetapi mungkin tidak sesuai dengan kompetensinya, sehingga dia tidak dibebani pekerjaan-pekerjaan yang yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Kan bisa juga. Jadi underload itu bukan karena dia nggak sesuai, nggak bisa kerja, bukan. Tapi bisa jadi orang yang ditempatkan itu salah. Prinsip dari SDM itu kan sebenarnya 4R. Kalau teman-teman masih ingat, right time, right place, kemudian right man, satu lagi right time, right place, right man, satu lagi apa gitu, saya lupa. Tapi itu jadi harus sesuai dengan timingnya, dengan kualifikasinya, kemudian orang yang benar gitu ya, orang yang tepat di waktu yang tepat, istilahnya kayak gitu. Bisa dimutasi atau bisa didiklatkan. Karena dia itu misalnya masih bisa diperbaiki sumber daya manusia si Ibu Meriam ini. Oh, saya pengen diklatkan aja. Kenapa alasannya kok pengen didiklatkan? Nah, nanti kita akan bermain argumentasi. Dan setiap orang, saya kira kalau mau pengen nilai praktikumnya dibantu, maksudnya maksimal 20%, ya silahkan berargumentasi. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, tren belanja APBD daerah tersebut selama 3 tahun terakhir adalah 49% belanja publik dan 51% belanja pegawai. Teman-teman masih ingat batas belanja pegawai ketika mau rekrutmen eksternal itu berapa? Saya pernah sebut dan di buku itu juga ada. Berapa teman-teman? Di bawah 55%. Oke, siapa yang jawab? Anastasia. Puspa, oke. Ya, betul. Jadi di bawah 55%, tetapi kenyataannya di Indonesia di banyak dinas belanja pegawainya itu lebih banyak daripada belanja publik. Bahkan lebih dari 65%. Teman-teman mungkin bisa cek di daerah masing-masing. Belanja pegawainya tahun mungkin 2019 atau 3 tahun terakhir itu berapa persen sendiri. Nah, kenapa? Karena yang harus digaji itu juga banyak, pegawai baru, apalagi CPNS dari tahun 2019-2020 yang lama belum pensiun misalnya, jadi terbebani. Salah satunya kan dengan belanja pegawai itu salah satunya gaji ya. Jadi tidak mungkin untuk bisa melakukan rekrutmen eksternal atau bisa melakukan rekrutmen eksternal tetapi pusat atau BKN itu akan membatasi. Dia butuhnya 5, yang di ACC cuma 1. Makanya kalau teman-teman lihat di formasi CPNS, ketika itu cuma 1, bisa jadi itu bukan karena perlunya 1, tapi perlunya misalnya 5, atau perlu pegawainya misalnya 10, tetapi yang di ACC cuma 1. Karena itu menyangkut belanja pegawai. Nah, takutnya kalau misalnya di ACC semua, belanja pegawai berikutnya akan semakin membengkak. Kenapa? Yaitu tadi, salah satu belanja pegawai itu, selain diklat, selain kebutuhan-kebutuhan untuk upgrade SDM-nya, ya penggajian. Kalau misalnya pusat tidak memberikan
consider untuk dikurangi atau pusat itu tidak memberikan limitasi, terserah kamu butuh 10 ya tak kasih 10, kamu mau 15 ya tak kasih 15. Itu takutnya belanja pegawainya nanti menyentuh angka 90% seperti apa. Belanja publiknya sedikit, untuk masyarakatnya sedikit. Citra PNS mau seperti apa. Nah, itu ya pertimbangannya. Jadi, ketika 51%, kamu masih bisa untuk CPNS. Eksternal itu kan lewat CPNS ya. CPNS itu pusat, jadi boleh mengajukan. Gitu. 2 ini yang menjadi pertimbangan, kemudian perencanaannya 2 tahun ke depan. 2 tahun lagi umur orang ini berapa? Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Sekali lagi ya, saya ulangi sekali lagi, kebutuhan masa depan itu bicara kuantitas kualitas, perencanaan keseimbangan kita bicara satu orang itu mengerjakan berapa pekerjaan. Atau yang dibutuhkan itu berapa, kemudian satu orang itu mengerjakan berapa. Misalnya kalau teman-teman itu, misalnya saya pribadi, saya tetap mau mempertahankan 4. Kenapa? Alasan saya akan kasih tahu minggu depan. Tetapi menurut saya 4. Nah, yang akan melaksanakan atau mengimplementasikan 0,7-nya siapa? Ya dibagi. Jadi setiap orang itu nggak bulat satu melaksanakan satu pekerjaan ya, tetapi bisa 1,2 atau 1,3. Artinya bukan pekerjaan itu, pekerjaannya cuma 1 atau 2, enggak. Tapi load beban kerjanya itu ketika dihitung secara numerik, numbering, 1,3. Entah itu nanti kalau sudah didetailkan pekerjaannya, misalnya membuat laporan, membuat ini, sosialisasi, bla 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 bla, itu beda lagi. Gitu ya. Tetapi kalau secara di numerik atau secara di numbering, ya 1,2 setiap orang. Gitu. Perencanaan rekrutmen seleksi, ini ingat harus menentukan rekrutmen internal atau eksternal. Kemudian kualifikasinya seperti apa? Harus cantik, ganteng kah? Harus selalu senyum, nggak boleh galak kah? Harus putih, langsing, cewek, cowok, S1, S2, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan kualifikasi. Kalau teman-teman sering lihat job di kualifikasi atau requirement beberapa pekerjaan kan ada syaratnya, ketentuannya adalah ini. Nah, Anda nanti buat kayak gitu. Ingat ini di staf seksi pencatatan kelahiran dan kematian Dukcapil. Berarti kira-kira kalau di Dukcapil ngapain ya kerjaannya? Gitu. Terakhir, perencanaan pengembangan SDM. Dari 4 orang ini siapa yang mau diklatkan, diklat apa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi, kita ketemu minggu depan untuk perencanaan SDM. Saya nggak akan menjelaskan ulang, tetapi saya akan langsung tanya argumentasi teman-teman untuk menjawab pertanyaan A, B, C, dan D. Oke ya? Clear ya, guys? Ada pertanyaan untuk mempersiapkan minggu depan? Ada orang? Belum, Mbak. Oke, berarti clear dan silahkan mempersiapkan nanti. Hari ini praktikum. Hari ini perencanaan SDM-nya itu. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan japri saya. Oke, kita beralih ke analisis jabatan. Apa sih yang menjadi keyword atau yang menjadi kunci ketika kita bicara analisis jabatan? Tadi saya berulang-ulang mengatakan. Ya enggak? Apa? Kalau kita bicara soal analisis jabatan
Analisis jabatan itu untuk mengetahui apa sih? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya dari 18 orang yang di sini? Anjab itu untuk mengidentifikasi apa? Mbak izin Yes, Rizky. mungkin sepaham saya ya, terkait analisis jabatan itu yang pertama untuk mengidentifikasi beban kerja, kemudian bagaimana status kepegawaian, kemudian kriteria pegawai yang dimiliki, dan kemudian untuk kedepannya beberapa porsi yang akan dibutuhkan terkait posisi yang ada, mungkin seperti itu. Nah, itu kita bicara apa? Satu kata. Anjab itu kita akan menilai sebuah kualitas, quality. Kalau kita mau pengen mengetahui orang ini pas atau enggak di posisinya, orang ini sesuai kriteria atau enggak seperti yang tadi disampaikan oleh Rizky, itu ya pakai anjab. Jadi kita bicara kriteria, kita bicara sesuai dengan tempatnya atau tidak, kita bicara posisi gitu ya. Itu kita bicara quality, bicara kualitas. Sekali lagi, anjab itu untuk mengetahui kualitas pegawai. Jadi Pak Awang di awal, mungkin kalau yang belum tahu, anjab ABK itu nilainya, kalau teman-teman mau jadi konsultan di SDM, itu nilainya prestisius. Satu kali nganjab, itu 300-400 juta. Ketika teman-teman disuruh, oke, teman-teman punya nama sebagai konsultan, gitu ya, konsultan yang untuk mengevaluasi atau membantu menyeimbangkan organisasi pemerintah seperti Sinergi punya Pak Nurmandi. Itu sekali teman-teman diundang, sekali teman-teman melakukan anjab, itu nilainya 300-400 juta. Gitu. Agak mahal ya. Makanya kadang anjab ABK itu yang harusnya dilakukan setiap tahun mungkin tidak dilakukan setiap tahun oleh organisasi daerah. Karena mungkin melihat budgetnya juga. Gitu. Tetapi idealnya itu dilakukan 1 tahun sekali. Untuk menyegarkan organisasi. Gitu. Jadi anjab itu sekali lagi untuk mengetahui kualitas pegawai. Apakah dia sesuai dengan tempatnya, dengan posisinya, dengan kriteria yang dibutuhkan. Itu bisa diketahui dari anjab. Ya, diingat. Jangan sampai lupa. Kelihatan saya sharing apa? Kelihatan, Mbak. Apa? Analisa jabatan sekarang latar belakang. Sip. Ya. Jadi ini teman-teman juga bisa download dan teman-teman bisa baca sendiri sebetulnya. Saya akan memberikan pengantar saja. Jadi anjab itu satu tadi, nggak usah bertele-tele, nggak usah ketika kita mendefinisikan anjab itu apa, bla 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 bla. Nanti akan ada definisinya, tetapi ketika ditanya, yang harus diingat adalah anjab itu ya untuk mengukur kualitas seorang pegawai. Apakah dia sesuai dengan pekerjaannya, apakah dia sesuai dengan posisinya, kriteria, dan lain sebagainya, yaitu kita bicara kualitas. Gitu ya. Nah, latar belakang kenapa ada anjab, pertama organisasi birokrasi dihadapkan pada harapan masyarakat yang semakin tinggi. Demand dari masyarakat untuk birokrasi kita itu memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang bagus, itu ya tidak sembarang birokrat gitu. Nah, makanya birokrat itu ketika misalnya kalau dulu masih ada KKN atau kita bicara titip-titipan ya, jadi ada keluarga yang jadi PNS, kemudian
apa namanya, ya udah kamu masuk aja PNS. Yang penting PNS ditempatkan di mana saja, nggak sesuai dengan kualifikasinya. Itu dulu seperti itu, tetapi sekarang kan birokrasi kita mencoba untuk selalu bertransformasi. Sekarang menjadi dynamic birokrasi, di mana harapannya birokrasi kita itu semakin lama semakin bisa menjawab tantangan-tantangan masa kini dan masa akan datang, dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Itu kenapa harus dianjap, harus dilihat sesuai kualifikasi atau enggak, sesuai dengan posisinya atau enggak. Jangan sampai kita anak pemerintahan misalnya, kemudian omnya misalnya kerja di PNS, kamu masuk aja di dinas lingkungan hidup, kamu nanti ngurusin soal ini ya, soal tanaman dan lain sebagainya. Itu posisi yang kosong. But we can do anything. Kenapa ya? Karena nggak sesuai dengan belajar kita apa, kita ditempatkan di mana. Ya, boleh lah kalau kita bicara belajar itu nggak harus di kelas kok, Mbak. Belajar itu bisa karena terbiasa misalnya. Jadi kan semakin lama kita dituntut untuk semakin profesional. Nggak bisa lagi kayak gitu. Dan apalagi sekarang titip-titipan gitu, udah semakin sempit celahnya. Masih ada, tetapi celah itu semakin sempit karena banyak yang dirubah dari sistem CPNS pemerintah. Kemudian yang kedua, agar organisasi birokrasi semakin mampu bekerja secara profesional, efektif, efisien. Itu. Kemudian melalui pemetaan tersebut akan diperoleh informasi yang akurat dan lain sebagainya. Tapi latar belakang tadilah yang saya katakan bahwa birokrasi kita itu semakin ingin bertransformasi menjadi yang lebih baik, menjadi birokrasi yang memiliki citra baik di masyarakat. Ya, kalau kita bicara definisi, kalau ditanya secara definisi ya ini, analisis jabatan itu apa? Analisis jabatan adalah proses pengumpulan, dikumpulkan dulu, kemudian dicatat, kemudian diolah, dan akhirnya disusun menjadi data jabatan, menjadi informasi jabatan. Jadi dari data, teman-teman, data yang dikumpulkan, kemudian data itu dicatat, data itu diolah, data itu disusun, sehingga menjadi informasi jabatan yang tadi keluar di tabel tadi. Ibu Meriam itu tidak sesuai kualifikasi, Bapak Rizky sesuai kualifikasi, yaitu berdasarkan proses ini. Jadi analisis jabatan itu adalah ya proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyusun sebuah data menjadi informasi jabatan. Oke, kemudian ini dasar hukumnya, nanti silahkan kalau mau ya Anda download, Anda baca untuk memperkaya hasanah keilmuan teman-teman. Fungsinya apa? Nah, jadi ketika nanti kita praktikum, itu setidaknya ada 17 informasi jabatan yang harus dijawab. Jadi misalnya contoh, nanti kita simulasi praktikumnya, teman-teman akan pura-puranya menjadi ASN atau menjadi PNS. Amin ya, walaupun pura-pura, semoga itu menjadi harapan yang besar. Gitu. Nah, dari analisis jabatan ini, dari 17 informasi jabatan yang akurat, maka nanti akan bisa disimpulkan bahwa orang ini sesuai kualifikasi atau tidak. Kemudian dijadikan bahan untuk pengelolaan SDM ya, seperti evaluasi, rekrutmen dan seleksi, penilaian prestasi, promosi. Jadi kalau misalnya orangnya sudah sesuai kualifikasi, nilainya baik, biasanya akan ada promosi. Jadi sekarang itu karena di Indonesia menggunakan merit system, kemudian basisnya kinerja, jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika nanti nggak ada yang namanya senioritas lagi. Jadi kalau kamu baru CPNS, kemudian sudah 2 tahun, setahun di prajabatan ya. Kalau CPNS itu setahun itu belum jadi PNS, tapi masih CPNS, kemudian lolos prajabatan, kemudian diangkat menjadi PNS. Nah, biasanya kalau dulu harus melalui tahap dulu. Tahap itu maksudnya, naik jabatannya satu tingkat.
Tapi kalau sekarang ketika kamu itu memiliki kualifikasi yang memenuhi syarat, kemudian lolos ujian promosi, ya Anda bisa naik mungkin 2 tingkat di atasnya, dari staf menjadi kepala bidang. Harusnya staf, kemudian kepala seksi, atau menjadi stafnya di rolling misalnya kayak gitu, tetapi Anda langsung naik jabatan menjadi kepala bidang. Promosi ini biasanya untuk untuk orang-orang yang excellent, orang-orang yang kinerjanya baik, dan promosi ini dilakukan ketika ada jabatan kosong di kepala. Entah itu kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas sekalipun. Gitu. Itu biasanya akan ada promosi. Makanya Mas Eko itu, kalau teman-teman tahu lelang jabatan ya, itu adalah salah satu jalan untuk mempromosikan seseorang. Jadi melalui lelang jabatan. Jadi jabatan itu ya siapa saja yang memenuhi kualifikasi, memenuhi kriteria bisa menduduki jabatan tersebut tanpa harus melalui tangga yang harusnya satu-satu gitu ya. Kalau misalnya di PNS itu kan harusnya sama kayak kalau jadi dosen. Jadi dosen itu harus asisten ahli dulu, setelah asisten ahli baru lektor, kemudian lektor kepala, baru guru besar. Itu jabatan fungsional. Nah, kalau di PNS yang jabatan madya, kemudian pratama dan lain sebagainya. Jabatan-jabatan seperti itu biasanya lelang jabatan promosi itu digunakan ketika ada posisi kepala yang kosong. Itu. Kemudian manajemen kinerja, penyusunan kompetensi dan pelatihan. Oke, informasinya apa saja ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman harus ngisi nama teman-teman siapa. Kalau dulu saya, percaya atau enggak teman-teman, nanti dulu saya ngambil kelasnya Pak Awang, kebetulan Mas Eko tuh dulu masih jadi dosen baru. Nama saya, karena Pak Awang bilang, ini pura-pura, tapi nanti mudah-mudahan jadi kenyataan. Saya kasih nama Helen Dian Fridayani, SIP, MIP, PhD. Gitu. Jadi maksudnya tadi saya bilang walaupun ini adalah simulasi, tetapi ketika teman-teman itu ini bukan halu tetapi bermimpi gitu ya. Jadi kita pura-puranya mengisi analisis jabatan sesuai dengan ya keinginan kita. Ada teman saya yang aku mau jadi guru aja lah Len, aku mau jadi apa, tapi saya pengen saya adalah seorang kepala bidang. Jadi nama saya waktu itu saya isi aja Helen Dian Fridayani, SIP, MIP, PhD. Barakallah, Allah kasih jalan ternyata ya. Maksudnya itu tuh kayak ngawur aja, sekelibat, aku pengennya namanya ini besok gitu. Ternyata ya sekarang sampai sekolah S3 gitu. Jadi kalau nanti teman-teman mau menuliskan nama ya silahkan, terserah mau dikasih SIP, nanti mau S2-nya ke hukum, jadi MHUM misalnya, atau SIP aja Mbak, karena saya nggak mau S2, jadi nama saya SIP aja, jabatan saya staff, kemudian jabatannya ngapain dan lain sebagainya, itu nanti disesuaikan aja. Gitu. Uraian tugas, bahan kerja, alat kerja, lengkap. Jadi ini tuh kayak ngisi kuesioner gitu teman-teman. Ngisi form yang pertanyaannya ini. Jadi nama, kode, unit kerja, letak dalam struktural ini digambarkan, ikhtisar jabatan. Ikhtisar itu adalah jabatan kamu tuh ngapain gitu. Kayak mendefinisikan jabatan kamu itu ngapain. Uraian tugas, tugasnya ngapain aja. Uraian itu detailnya. Kalau ikhtisar itu secara umumnya. Bahan kerjanya apa aja. Misalnya bahan kerjanya bahan sama alat beda. Apa itu bedanya? Nanti saya akan jelaskan ketika praktikum ya. Kemudian hasil kerjanya apa? Tanggung jawabnya ngapain aja? Wewenang apa? Nah, ini nanti dijawab oleh orang tersebut. Jadi kalau orang tersebut itu tidak bisa menjawab dengan baik, berarti dia tidak sesuai kualifikasi. Intinya gitu. Jadi kalau misalnya di informasi jabatan tersebut, kita kan tahu ya si penilainya atau orang yang dari konsultan SDM itu membaca, kan harus disesuaikan dengan tupoksi. Dia tupoksinya harusnya ini, kok nulisnya ini ya? Nah, itu udah menjadi catatan. Gitu. Sampai kondisi fisik, kemudian
apa namanya, resiko dari kerjaan itu apa ya dituliskan gitu. Kalau misalnya karena jadi kepala dinas waktu itu saya karena duduk gitu di depan laptop, rabun mata misalnya, kemudian encok dan lain sebagainya itu dituliskan semuanya. Sedetail itu. Tahapannya ya ini ya sesuai apa namanya, dengan pengisian formnya ya, pengumpulan data dulu, kemudian disusun, uraikan jabatan, syarat, peta. Ini bukan tugas PNS, tetapi tugas yang akan pengen jadi konsultan. Jadi kalau teman-teman mau coba jadi konsultan, jadi apa namanya, orang lapangan yang bisa main-main ke dinas mana di Indonesia, magang aja di Sinergi. Gitu. Di Sinergi itu tempatnya Pak Nurmandi. Itu sudah besar gitu ini konsultan SDM-nya. Sudah diakui banyak dinas di provinsi Indonesia. Ini urusannya sekali lagi urusannya konsultan yang akan memverifikasi, menetapkan hasil. Itu urusannya si konsultan. Pastinya akan berkoordinasi dengan kepala dinas atau sekretaris sekda, sekretaris daerah. Tujuan ANJAP, tujuan kelembagaan, yaitu ini berkaitan dengan organisasi. Kemudian tujuan manajemen kepegawaian ini kita bicara personal orang. Kemudian kita bicara ketatalaksanaan. Ketatalaksanaan itu adalah pengelolaannya. Jadi organisasi itu mau dikelola seperti apa. Misalnya membuat SOP, kemudian dan lain sebagainya. Ini berdasarkan ANJAP nanti. Outputnya adalah dokumen. Dokumen apa? Dokumen ANJAP yang memuat mengenai peta jabatan dan informasi jabatan, 17 informasi jabatan yang tadi ya. Gitu, outcome-nya masukan bagi penataan kelembagaan, kemudian menyelaraskan antara pendidikan dan pelatihan, meningkatkan akurasi dan akutabilitas pengukuran evaluasi jabatan. Gitu teman-teman. Jadi nanti untuk detailnya silakan baca sendiri. Saya kira untuk memahami orientasi, memahami penilaian jabatan itu teman-teman bisa paham sendiri gitu. Nah, saya kasih tahu contoh ininya. Contoh ANJAP-nya. Nanti teman-teman bisa download sendiri ya. Gini. Ada 6 halaman. Dan yang harus diisi ini teman-teman. Jadi nama, NIP, status golongan, misalnya status golongan itu nanti kalau kepala dinas apa, semuanya itu ada di Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Jadi nanti silakan dibuka untuk menyesuaikan. Final education-nya apa, pendidikan terakhirnya apa, kemudian posisinya apa, unit organisasinya di mana. Kemudian ini ikhtisar jabatan, kemudian ini job description itu uraian jabatannya. Kemudian ini adalah apa namanya, tugasnya ngapain, tugas tambahan, tugas pokok. Inilah semuanya yang harus diisi nanti. Jadi ini memang membutuhkan waktu, tapi saya rasa waktunya kalau misalnya teman-teman fokus 2 jam selesai. Tapi kalau mau dicicil ya kan dikasih waktu seminggu untuk praktikum. Jadi ya bisa kalau mau dicicil. Gitu. Itu untuk ANJAP mudah ya. Ada pertanyaan? Kah? Teman-teman? Semakin sedikit mahasiswanya, 19 dikurangi 2, 17 orang yang ada di forum ini. Dan yang menyalakan kamera hanya 2, 3. Satria, Rizky, dan Lingga. Oke, Nurul. Oke, Rofi. Terus Anastasia. Monggo, Bapak, Ibu, sekalian. Albi. Adakah pertanyaan?
Udah enggak? Kalau Anjab ini masih 2 minggu lagi sih. Kalau minggu depan kan kita bicara perencanaan. Tapi teorinya kan udah dapet. Nah, minggu depannya baru Anjab. Gitu guys. Adakah yang mau ditanyakan? Cynthia, Rexiko, Muhammad Amar, Gilang. Kalian sekelas berapa tahu nggak? Nggak tahu Mbak, soalnya kan itu digabung, jadi nggak tahu. Oh, iya ya. Oke. Adakah pertanyaan lagi? Belum, Mbak. Lu mungkin, Mbak. Ya kalau belum kita sudahi perkuliahan ini. Karena udah selesai materinya. Jadi nanti silahkan absen di my class. Minggu ini tidak ada penugasan. Teman-teman fokus aja sama mempersiapkan diskusi kita minggu depan di perencanaan. Jadi nggak akan ada diskusi yang harus dijawab minggu ini. Apalagi? Ya itu jangan lupa absen, karena absennya kan yang online ke recordnya di my class. Tapi kan absen tidak menentukan nilai ya. Jadi tapi tetap harus absen. Itu karena itu urusannya universitas yang nge-record semuanya itu. Oke? Udah nih, yakin nih. Oke, Mbak. Insyaallah, Mbak. Oke. Ya udah kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Terima kasih atas atensinya yang luar biasa. Tadi saya ngelihat Satria dan Rizky yang bertahan menyalakan kamera dari awal sampai akhir. Makasih banyak semuanya. Semoga sehat selalu. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan japri saya. Tapi jangan terlalu malam ya. Walaupun saya masih melek, kadang kalau udah fokus nulis atau fokus ngerjain yang lain, saya nggak akan menghiraukan. Saya akan menghiraukan message. Tapi kalau masih siang kayak gitu ya nggak apa-apa. It's okay. Oke, sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Oke.